Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang teman-teman di video ini. Bagi yang baru pertama kali mampir, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu. Teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Mauritania. Ini adalah sebuah slide yang dibuat oleh siswi MAN 4 Jakarta kelas 12 IPA 1, yaitu Putri Faiza Safira. Oke, seperti apa sih perkembangan Islam di Mauritania, sebuah negara di wilayah Afrika Barat ya, tetangganya Maroko. Oke, kali ini kita akan bahas perkembangan Islam di Mauritania melalui beberapa judul. Pertama latar belakang, kemudian ekonomi, sejarah pemerintahan, dan perkembangan Islamnya. Jadi Mauritania ini adalah sebuah negara di wilayah Afrika Barat di sebelah selatan dari Maroko, berbatasan langsung dengan Aljazair dan juga Mali dan Senegal. Dan ibu kotanya namanya Nouakchott, bahasa resminya bahasa Arab, dan etnisnya campuran 40% Arab, Barbar, dan kulit hitam, dan Arabnya 30%. Jadi banyak sekali ras campuran di sini ya. Kemudian Arabnya 30% dan orang kulit hitam 30%. Agamanya adalah Islam, ya, mayoritas Islam sangat kuat, mayoritas mutlak. Pemerintahannya Republik Islam semi presidensial, mata uangnya Ouguya. Dan ini benderanya teman-teman ya, bagi yang belum tahu benderanya Mauritania. Nah, latar belakang puluhan ribu tahun yang lalu, Mauritania adalah tanah yang subur dan menghijau. Fakta arkeologi menunjukkan bahwa suku Barbar dan Negro Mauritania hidup berdampingan sebelum padang pasir menyebar menuju ke arah selatan. Pada abad ketiga dan 4, suku Barbar mengembara ke arah selatan untuk menghindari perang di daerah utara dengan menggunakan jasa transportasi unta. Dan lama-kelamaan mereka membentuk sebuah konfederasi Sanhaja. Mereka berdagang dari daerah utara ke selatan, Timbuktu atau Mali. Emas, budak, dan gading ditukar dengan garam, tembaga, dan pakaian. Rute perdagangan ini akhirnya dijadikan rute penyebaran Islam di Afrika Barat, dan Islam berkembang di Mauritania secara sempurna ketika Bani Almoravids atau Almorabitun menguasai Mauritania pada abad ke-11 dan berhasil menaklukkan Sudanese Kingdom dari Ghana yang akhirnya menyebar sampai seluruh Afrika Utara dan akhirnya menaklukkan Spanyol. Namun pada akhirnya Almoravid ditaklukkan oleh Bani Hasan pada abad ke-16. Mauritania adalah negara bekas jajahan Perancis, terletak di Afrika Utara, tepatnya di Gurun Sahara, berbatasan dengan Lautan Atlantik, Sahara Barat, Aljazair, Mali, dan Senegal. Lalu bagaimana dengan perkembangan ekonomi di Mauritania? Jadi separuh penduduk Mauritania masih bergantung pada pertanian dan peternakan sebagai mata pencaharian. Mauritania dikategorikan sebagai negara miskin berhutang paling berat dan pada Desember 2001 menerima bantuan dari negara lain ya. Yang kedua, angka pertumbuhan ekonomi rata-rata 4,5% dengan inflasi rata-rata 7%. Ya, jadi perekonomiannya masih tumbuh terus. Angkatan kerja diserap oleh pertanian sebanyak 50%, jasa 40%, dan industri 10%. Angka ekspornya sebesar 541 juta dan impor sebesar 860 juta US dollar. Komoditi ekspor adalah biji besi, ikan, dan produk perikanan dan emas. Sedangkan komoditi impor adalah mesin dan peralatan, produk perminyakan, dan bahan makanan. Mauritania juga mengembangkan kemampuan dunia turis guna memperoleh devisa negara yang cukup besar dengan memanfaatkan keunikan Laut Atlantik yang luas dengan gurun Sahara yang gersang. Keberadaan 259 spesies burung di pantai Mauritania sangat menarik minat para peneliti, di samping keberadaan suku nomadik yang unik. Lalu bagaimanakah sejarah Islam di Mauritania? Oke, perkembangan Islam di Mauritania, sebagaimana diketahui Islam dianut oleh 100% penduduk Mauritania sejak abad ke-10.
Dan lebih perkasa lagi setelah Bani Hasaniyah menguasai Mauritania pada abad ke-16. Baik suku bangsa Mor, Barbar, Putih dan Hitam, Pular, Fulani, Soninke, Tukolor atau Wolof adalah penganut Islam yang setia. Sejak berabad-abad lalu mereka menganut mazhab Sunni, sedangkan aliran Sufi yang dianut adalah Sufi Qadiriyah. Mauritania dikenal sangat kental sebagai Republik Islam. Islam diterapkan dalam segala faktor kehidupan baik sosial, politik, budaya maupun ekonomi. Oleh karena itu Islam di Mauritania tidak perlu diperjuangkan seperti negara-negara Afrika hitam lainnya. Namun perlu dikembangkan dengan benar sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dalam konstitusi yang telah diratifikasi pada tanggal 20 Juli 1991, ditegaskan bahwa Mauritania adalah Republik Islam yang tidak dapat diubah. Selanjutnya dalam pasal 5 Undang-Undang Dasar tersebut dinyatakan bahwa Islam adalah agama penduduk dan negara. Dengan dua ayat tersebut menunjukkan bahwa Mauritania bukan negara sekuler, dan terjemahan selanjutnya adalah bahwa setiap penduduk Mauritania adalah Muslim, dan pegawai negeri di negara tersebut secara resmi harus beragama Islam. Namun menyusul peristiwa pemboman WTC New York pada tanggal 11 September 2001, pemerintah Mauritania tidak ingin dijadikan sasaran kemarahan Barat karena semata Mauritania adalah negara Islam. Seluruh kegiatan agama Islam di Mauritania di bawah pengawasan Kementerian Pengembangan dan Kebudayaan Islam, sehingga pemerintah akan mudah mengontrol apakah kehidupan keberagamaan di Mauritania masih tetap moderat atau sudah sampai pada tahap ekstrim. Karena perlu diingat bahwa memang pemerintah Mauritania mempunyai kedekatan hubungan baik dengan Amerika Serikat maupun Israel. Pemerintah Mauritania yang memang sebagai negara Islam tentu tak mau tercemar oleh kegiatan asing atau kegiatan ekstremis, semisal Al-Qaeda yang bisa saja meracuni generasi muda. Saat ini memang banyak generasi muda Islam di belahan dunia manapun sangat membenci terhadap ambivalensi politik luar negeri Amerika Serikat yang dianggap sangat memusuhi Islam, sehingga mereka banyak terjebak pada tindakan teror sebagaimana dilakukan oleh Al-Qaeda. Oleh karena itu, Mauritania sebagai negara Islam tak ingin dianggap sebagai negara Islam yang suka dengan kekerasan dan memusuhi negara atau agama lain. Bila ini terjadi tentu akan membahayakan pemerintahan Mauritania sendiri. Acquire knowledge and teach it to people. Umar bin Khattab. Thanks. Terima kasih teman-teman sekalian atas partisipasinya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe bagi yang belum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.